Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lamira Yeri Ramala, NIM 19016098. Untuk melengkapi tugas perkuliahan saya pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah sastra angkatan 2000-an. Langsung saja saya masuk ke dalam materi pertama, sejarah perkembangan sastra angkatan 2000-an. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dilakukan karena tidak memiliki juru bicara. Kari Lamon Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahir angkatan 2000. Sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 yang disusunnya diterbitkan oleh Gramedia di Jakarta. Pada tahun 2002, 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra dimasukkan KORI ke dalam angkatan 2000. Termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an, seperti Afrizal Malna, Ahmad Yosi Herfanda, dan Seno Bumira Aji Dharma, serta yang muncul pada tahun 1990-an seperti Ayu Utami dan Dorothea Rosa Herliani. Penamaan periode 2000-an sementara masih dalam perdebatan antara para sastrawan. Nama angkatan dan nama periode masih dalam perundingan. Diskusi termasuk Maman menanyakan apa perlu ada angkatan dalam sastra. Beliau ingin dalam periode 2000 ini tidak ada sastrawan yang diagungkan, hanya deskripsi karya dan proses kreatif. Perdebatan tentang perlu adanya angkatan atau tidak kembali lagi pada syarat adanya angkatan. Yang pertama, perlu ada kelompok sastrawan sebagai pendukung angkatan, dan yang kedua, untuk mendukung angkatan karya sastra harus inovatif, spektif, kreatif, dan inspiratif. Periode 2000-an, karya sastranya sudah memiliki corak baru dalam prosa, puisi, drama, dan perfilman. Perkembangan sastra periode 2000-an menampilkan bentuk pikiran karya sastra yang bermacam-macam dan tema beragam. Ini membuktikan karya sastra periode 2000-an mengalami perkembangan yang aktif dan positif. Baik, saya lanjut ke dalam materi kedua, pengarang dan karya sastra pada angkatan 2000-an. Yang pertama ada Dewi Lestari dengan karyanya. Yang pertama Sufarnova 1, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh yang terbit pada tahun 2001. Yang kedua Supernova Akar yang terbit pada tahun 2002. Yang ketiga Supernova Petir yang terbit pada tahun 2004. Pengarang yang kedua ada Ayu Utami dengan karyanya. Yang pertama Saman yang terbit pada tahun 1998. Yang kedua Larung yang terbit pada tahun 2001. Adapun pengarang ketiga yaitu Andrea Hirata dengan karyanya. Yang pertama Laskar Pelangi yang terbit pada tahun 2005. Yang kedua Sang Pemimpi yang terbit pada tahun 2006. Yang ketiga Edenson yang terbit pada tahun 2007. Yang keempat Maria Mahkarpov yang terbit pada tahun 2008. Dan yang kelima Cinta Dalam Gelas. Pengarang yang keempat adalah Habibur Rahman El-Shirazi dengan karyanya. Yang pertama Ayat-Ayat Cinta yang terbit pada tahun 2004. Yang kedua Di Atas Sajadah Cinta yang terbit pada tahun 2004. Yang ketiga Ketika Cinta Berbuah Subuh yang terbit pada tahun 2005. Yang keempat Pudarnya Pesona Cleopatra yang terbit pada tahun 2005. Yang keenam Ketika Cinta Bertasbih 1 yang terbit pada tahun 2007. Yang kedua Ketika Cinta Bertasbih 2 yang terbit pada tahun 2007. Dan Dalam Mirhab Cinta. Selanjutnya karya sastra yang penting yang ada pada angkatan 2000-an. Yang pertama Tarian Bumi karya Oka Rusmini, di mana novel ini berisi tentang tradisi
ketiga, Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Novel ini mengisahkan masalah kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah yang penuh dengan keterbatasan. Dan yang keempat, Ayat-ayat Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Selanjutnya, tren sastra yang ada pada angkatan 2000-an. Yang pertama, sastrawan. Pada masa ini, terdapat banyak penulis perempuan yang menggambarkan tentang seksualitas. Karya tersebut terkesan mengumbar persoalan seks dan segala sudut pandang. Yang kedua, sastra cyber. Sastra cyber yaitu tren dalam menggunakan media internet sebagai media publikasi karya sastra karena menawarkan kebebasan dan tanpa sensor. Selanjutnya, karakteristik karya sastra yang ada pada angkatan 2000-an. Yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif atau makna yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas, aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antromorfisme. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam, karya cenderung vulgar. Yang ketujuh, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Yang kedelapan, muncul cyber sastra di internet. Yang kesembilan, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyat gelataan. Yang kesepuluh, karya sastra pada angkatan ini mulai berani memunculkan karya sastra yang cenderung berbau vulgar dan kebanyakan mengadopsi begitu saja moral pergaulan bebas ala Amerika. Yang terakhir, perbedaan angkatan 2000-an dengan angkatan sebelumnya. Adapun angkatan 2000-an, yang pertama, karya cenderung vulgar. Yang kedua, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Yang ketiga, munculnya cyber sastra di internet. Yang keempat, bahasa kerakyat gelataan. Adapun angkatan 70-an atau angkatan sebelumnya, yang pertama umumnya bertema romantis. Yang kedua, umumnya tokoh utama adalah wanita. Yang ketiga, tumbuhnya sastra yang beraliran pop. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk saya sendiri. Maafkan jika terdapat beberapa kesalahan dalam pengucapan